Di mana saham PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk atau Goto ambruk 3,85% ke posisi Rp50 per saham. Hengkangnya para pendiri dan pemegang saham seri B yang dulunya menguasai 58,26% hak suara menimbulkan pertanyaan. Mulai dari harga saham yang udah turun 87% sejak dia awal IPO, hingga kepemilikannya dibeli entitas asing sampai para founder itu jualan sahamnya. Sepertinya musibah demi musibah ini nggak kunjung berhenti buat company anak bangsa ini. Di video kali ini, kita akan eksplor jatuhnya Goto atau Gojek Tokopedia, kenapa mereka bisa jadi di posisi mereka sekarang, dan apa artinya bagi para mitra yang menghidupi keluarganya melalui karya anak bangsa ini. Dan apa artinya juga bagi para investor retail Indonesia yang mungkin telah memasukkan banyak uangnya dengan harapan investasi di saham Goto ini dapat menghasilkan mereka cuan. Kita akan bahas hal yang cukup kontroversial juga, seperti siapa sih yang diuntungkan dari kejatuhan perusahaan ini. Goto sendiri merupakan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan tech yang dibangga-banggakan sebagai karya anak bangsa. Dua co-founder Gojek itu yang terkenal itu adalah Nadiem Makarim dan Kevin Alui, yang dua-duanya merupakan lulusan university top di Amerika Serikat dan memiliki profil yang keren. Agak kontras ya dengan Tokopedia yang didirikan oleh mantan penjaga warnet William Tanuwijaya dengan temannya yang namanya Leontinus. Terus kenapa company-company yang selalu diungkit-ungkit dan dibanggakan menjadi karya anak bangsa ini dan mendongkrak perekonomian di Indonesia ini tuh sekarang lagi ada di ambang kehancuran? Buat yang belum tahu gue adalah salah satu content creator di TikTok yang bahas secara mendalam soal saham Goto ini. In fact, gue itu udah buat total 4 video ya dari zaman Goto itu IPO. Dan sama sekali gue nggak pernah ngerekomendasi teman-teman buat beli saham Goto. Prediksi gue adalah saat hari pertama dia akan naik, tapi setelah itu harganya akan dikikis pelan-pelan. Pertama yang kalian harus tahu, Goto ini adalah perusahaan yang masih sangat rugi besar-besaran. Buat kalian investor saham Goto, waspadalah. Karena kemungkinan besar harga sahamnya akan turun terus. Dari harga sahamnya yang sudah turun 87% dari harga IPO, itu artinya keputusan gue bener ya. Minus 87% ini tuh banyak loh. Kalau kalian sendiri misalnya invest Goto dengan jumlah 100 juta, itu duit kalian sekarang itu bakal nyisa 13 juta aja. Berdasarkan data akhir Mei 2024 dari KSEI, jumlah investor Goto itu total ada 354.000 orang. Buat referensi, ini tuh 2 kali jumlah investor saham Astra. Jadi total duit kumulatif yang udah hilang di Goto itu jumlahnya udah mencapai ratusan triliun. Tapi penurunan harga saham Goto ini sebenarnya bukan kejutan kalau teman-teman baca laporan keuangannya. Gue cukup kaget lihat laporan keuangan karena di sini teman-teman bisa lihat ternyata ada perusahaan yang ruginya itu lebih gede dari omsetnya. Coba proses baik-baik, jadi rugi lebih gede dari omsetnya. Gila banget sih ini. Iya, jadi misal nih, gue punya toko dan toko gue itu ngasilin penjualan atau omset 100 juta. Tapi toko gue itu rugi dan ngasilin laba dan ruginya 200 juta, lebih gede dari omset. Karena misalnya biaya listrik, pegawai, dan hal operasional lainnya itu 300 juta misalnya. Tapi ini kan nggak masuk akal ya. Mungkin perusahaan atau bisnis itu kalau rugi itu bisa diterima ya. Tapi kalau ruginya ini jauh di atas omset, itu kan ya udah di luar nalar gitu kan. Apa gara-gara bayar BPS buat ngiklan? Atau mungkin gaji pegawainya yang harusnya bisa digaji 10 juta tapi digaji 100 juta per bulan. Mau lo perusahaan lama atau perusahaan baru IPO, menurut gue itu nggak ada alasan ya buat suatu perusahaan itu bisa serugi ini. Dan untuk ngilangin kerugian besar seperti ini itu nggak gampang juga. Buktinya di 2023 kerugian Goto ini tetap gila ya di angka 90 triliun. Meskipun 76 triliun itu dari kerugian goodwill dan murni operasional itu di angka belasan triliun. Goodwill atau penurunan nilai aset saat Tokopedia dibeli TikTok ini itu sebenarnya tetap kerugian juga ya, karena ya dicatat di laporan keuangan. Dan Tokopedia ini dibeli murah sama TikTok jauh di bawah harga di mana retail investor pada beli. Jadi sekarang 75% dari Tokopedia itu dimiliki oleh TikTok. TikTok di bawah naungan ByteDance itu akuisisi 75% Tokopedia di harga 23,4 triliun, which is itu sebenarnya murah banget. Masyarakat Indonesia sendiri itu beli sahamnya waktu market cap-nya ratusan triliun. Anggap aja 300 triliun pas harga sahamnya itu 200-300an. Dan anggap aja Tokopedia ini tuh nilainya itu setengah dari nilai Goto, yaitu 150 triliun. Artinya 75% dari Tokopedia itu harusnya dihargai 115 triliun, bukan cuma 23,4 triliun.
Ini cuman hitungan kasar ya buat ngasih teman-teman gambaran seberapa murahnya ByteDance ini tuh beli Tokopedia. Ditambah perusahaan ini seenaknya ngeluarin private placement yang tentunya ngedilusi kepemilikan pemegang saham yang udah ada. Buat yang nggak tahu private placement, ini tuh saat perseroan mengeluarkan penerbitan saham baru untuk investor baru. Tapi ini kan bakal buat EPS atau laba per lembar sahamnya itu semakin turun. Alhasil, perseroan dapat modal fresh dari investor baru, tapi investor lama yang belinya di harga tinggi itu dirugikan. Pihak lain yang diuntungkan itu adalah US Big Tech. Kenapa? Gue sendiri pernah kerja di Unicorn dan banyak service yang kita gunakan untuk marketing dan secara teknologi itu adalah hasil atau produk dari mereka. Contohnya di app kalian itu kan history transaksi bisa kelihatan semua kan, kalian belanja apa dan info lain-lain. Jutaan gigabytes data dari jutaan user ini tuh nggak tiba-tiba muncul dari langit ya. Harus ada cloud server buat nampung datanya. Dan disinilah misalnya Amazon Web Service itu diuntungkan. Contoh lain buat marketing sekarang itu udah nggak zaman ngiklan di TV atau billboard ya. Pada pindah ke sosmed seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Ini semua punya siapa? Ya, punya US Big Tech juga. YouTube punya yang Google, IG dan Facebook punyanya Meta. Belum lagi dari segi IT infrastructure dan data analytics seperti Salesforce dan Atlassian. Jadi duit yang bagi perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ini adalah cost, itu adalah profit bagi mereka kan. Duit benar-benar mengalir ke sana. Makanya labanya mereka itu all time high. Karena selain di negara yang makin cuan, di negara lain seperti negara Indonesia, itu juga mereka cuan gila-gilaan. Karena mereka provide marketing tools dan IT infrastructure yang negara kita nggak capable untuk buat sendiri. Di tengah kepemilikan founder yang semakin terus berkurang, tentunya mitra-mitra Goto dan investor retail ini tuh harus khawatir ya. Bisa dilihat founder atau petinggi Goto yang belum pernah jualan itu hanya satu orang. Jadi Melissa Siska Juminto selalu COO dari Tokopedia itu cuman dia aja yang belum pernah jualan. Sedangkan 3 petinggi lainnya itu udah pada jualan sejak Goto ini IPO di April 2022. Terutama Kevin Alloy yang udah ngelepas sebesar 89% dari saham Gotonya. Dari punya sekitar 5.800.000.000 saham ke cuman 580 juta saham aja. Tentunya the fact petingginya sendiri ini jualan itu ya nggak membantu Goto ya. Kepemilikan masyarakat di Goto itu udah 78%. Jadi sepertinya moto perusahaan Goto yang bilang karya anak bangsa ini harus diganti deh. Diganti jadi karya anak bangsa dari anak bangsa. Karena udah banyak banget investor retail yang nyangkut di saham ini ya. Terus gimana sih masa depan Goto? Well, menurut saya harus ada perombakan yang cukup masif ya. Dan ini pastinya itu perlu waktu teman-teman. Selama nggak ada perombakan yang cukup masif dan mereka tetap bakar duit, dan kalau duitnya habis mereka tinggal private placement aja yang merugikan pemegang saham yang sudah ada, maka gue akan tetap terus bearish ya ke Goto. Atau pilihan lain, Goto ini tuh bisa dinasionalisasi jadi BUMN. Mungkin aja ya, karena kalau skalanya segede ini terus pilot, Indonesia itu udah pasti bisa krisis. Udah jelas sekarang udah berapa ratus ribu orang yang narik ojol dan jadi supir gokar. Belum lagi toko-toko kecil yang jualan online di Tokopedia dan kurir-kurir yang nganterin paket-paket. Itu jumlahnya yang bakal terdampak itu mungkin udah di angka jutaan. Anyway ya, gue nggak berharap ini bakal terjadi juga ya. Semoga Goto ini mengalami perombakan yang cukup masif, stop bakar duit dan beneran ningkatin value-nya yang diberikan ke masyarakat. Dan semoga manajemen juga bisa bekerja sekeras mungkin untuk membuat Goto ini menjadi profitable. Masa sih udah ada cukup lama tapi sampai sekarang masih belum untung? Kan ya kalau dilihat negara lain kan malu-maluin juga ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman juga untuk pelajari laporan keuangan dan fundamental suatu saham. Jangan cuma beli saham karena produknya kita pakai atau perusahaannya terkenal aja. Oke, that's it. Thank you guys. Jangan lupa share dan like video ini and see you on the next video. Bye.